Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengawasan subuh, kita harus ingat lagi kita merahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kemampuan, dan bisa istiqomah di dalam mengkaji kitab terus menikah. Yang mana kitab ini masih membahas seputar terus anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di dalam surat Al-A'raf 172 dipun dijelaskan Allah langsung memberikan informasi tentang roh, walaupun di surat Al-Isra Allah juga sudah memberikan penjelasan pula. Qul roh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Roh ini urusan Allah dan tidaklah mengetahui tentang persoalan roh kecuali hanya sedikit sekali. Dan kita dikasih informasi oleh Allah mengenai roh, salah satunya juga dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in aqadara rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat ini, ayat ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah berfirman, firman Allah ini tentang, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Al-akhadha rabbuka min bani Adam. Jadi Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Tidak dikatakan dari Adam, tapi anak keturunan Adam, Bani Adam. Mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Anak keturunan Adam berbeda dengan Adam. Jadi Nabi Adam menikah tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Di dunia ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Kadang-kadang Allah menunjukkan sifat menangnya. Ya, umumnya itu kalau manusia itu ya lahir dari seseorang. Yang kalau sekarang ya dari seorang ibu. Tapi Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung diciptakan oleh Allah. Ada yang nggak punya ibu dari Adam, yaitu ibu Hawa. Ada yang dari ibu nggak punya bapak, yaitu Nabi Isa. Ya, umumnya orang itu lahir pada lantaran bapak dan ibu. Ya, ini menunjukkan Allah menunjukkan sifat jaiz, ya, wenang. Ini kadang-kadang manusia ini tidak menyadari, sehingga segala sesuatu itu mesti harus rasional. Kadang ada hal-hal tertentu yang tidak rasional, yang itu Allah menunjukkan kewenangan kekuasaannya. Ya. Jadi dari ayat ini Allah sebutkan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam. Tidak dikatakan dari Adam, tapi anak keturunan Adam atau Bani Adam.
Anak keturunan Adam berbeda dengan Adam. Ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi. Kita ini anak keturunan Adam. Berbeda dengan Nabi Adam. Kita lahir ke muka bumi, ada wasilahnya, bapak dan ibu kita. Yang kedua, Allah berfirman dari sulbi-sulbi mereka. Ya. Min zuhurihim dzurriyyatahum. Jadi dari sulbi-sulbi mereka, mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi-sulbi mereka. Dan tidak dikatakan dari satu sulbi. Ya. Ini merupakan pengganti untuk sebagian dari keseluruhan atau pengganti pencakupan. Inilah yang paling baik. Yang ketiga, dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan Allah berfirman keturunan anak-anak Adam. Keturunan anak-anak Adam. Dan tidak dikatakan keturunan Adam. Ya. Yang keempat, Allah berfirman dan Allah mengambil kesaksian. Ya. Wa ashhaduhum ala anfusihim. Jadi Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka ala anfusihim. Apa maksudnya? Allah menjadikan mereka sebagai saksi dan jiwa mereka atas jiwa mereka. Wa asyhaduhum ala anfusihim. Jadi Allah menjadikan mereka sebagai saksi atas jiwa mereka. Untuk itu seorang saksi harus ingat tentang apa yang dipersaksikan. Dan dia hanya mengingat kesaksiannya itu setelah keluar ke dunia. Jadi kita ini menjadi saksi akan diri kita. Kalau kita dulu pernah bersaksi ya bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu Tuhan kita. Yang mana kita akan mentaatinya. Yang mana kita akan mengabdi kepadanya. Ya. Jadi kita pernah bersaksi. Kita pernah berkomunikasi dengan Allah ketika kita masih di alam roh. Nah itu harus diingat. Apa yang sudah kita saksikan itu, apa yang kita sudah ucapkan itu harus kita ingat. Sampai kemudian nanti datang hari kiamat. Ya. Dan dia hanya mengingat kesaksiannya itu setelah keluar ke dunia. Kita dituntut setelah kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, kita harus mengingat atas apa yang kita persaksikan dulu. Nah ini banyak orang yang lupa dulu. Ya, banyak orang lupa setelah lahir ke dunia ini. Alasannya macam-macam. Ya, bisa karena manusia ini terlalu luput dunia. Bisa alasannya karena memang kakek nenek saya itu tidak mengajari tentang hal itu, karena tidak dikenalkan. Padahal itu dituntut oleh Allah. Nanti supaya kita tetap mengingat dunia. Ya. Yang kelima, Allah mengabarkan bahwa hikmah pengembalian kesaksian ini, hikmah pengambilan kesaksian ini ialah penegakan hujjah. Hikmah pengambilan kesaksian ini dalam penegakan hujjah atas mereka.
agar mereka tidak mengatakan pada hari kiamat. Ya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai. Jadi Allah mengumpulkan manusia, mempersaksikan, dan manusia bersaksi dalam ruh dan mengatakan, qalu bala syahidna. Ketika kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Siapa Tuhan? Maka manusia kita semuanya ini, manusia di seluruh dunia ini, anak keturunan Adam ini, ya, menyatakan bahwa iya, saya bersaksi bahwa itu adalah Tuhan yang akan aku taati. Ya. Mengapa Allah melakukan hal seperti itu? Sebelum dihadirkan di muka bumi, antaku yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Supaya kita manusia itu nanti tidak mengatakan, ini menjadi hujah. Ya. Saksian kita itu dijadikan hujah. Ya. Agar kita nanti di hari kiamat, jadi Allah sudah mengantisipasi agar manusia tidak akan alasan manusia. Oke. Menunggu tidak akan alasan. Sini. Ya. Makanya Allah sudah tahu sak guru winara nek karo Jawa. Ya. Hah? Ya Gusti Allah mengetahui yang belum akan terjadi. Ya mafhum lah wong sing nyiptakno Allah. Karaktere paham. Nah, tinggal itu ya Allah. Amin. Supaya manusia ini nanti tidak menyangkal. Sungguh kami adalah orang-orang yang lalai. Ya. Jadi aku lalai. Antaku yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahkan Allah sudah mengantisipasi jangan sampai nanti Allah dituduh bahwa Allah lupa. Ya. Bahwa Allah dianggap tidak memberi informasi. Ya. Kemudian untuk menegakkan hujah itu yang sudah dilakukan manusia di alam roh itu, maka Allah mengingatkan manusia kembali di bumi ini yang sudah lupa. Dengan apa? Mengutus para utusannya. Itu para nabi dan rasul. Ya. Untuk apa nabi dan rasul ini? Nabi dan rasul ini diutus oleh Allah untuk memberi peringatan, mengingatkan kembali, memberi kabar gembira. Dan itu kita bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 165. Ya. Mereka kamu itu sebagai rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dulu itu kasih orang sing bantah. Ya, ono sih gak percaya. Ya. Dengan datangnya utusan itu ono sing bantah. Bahkan ada yang mengolok-olok. Ya. Sahabat doni Kanjeng Nabi sedo. Para nabi sedo. Kanjeng Nabi Muhammad sedo. Sekarang yang mengingatkan adalah para kekasih Allah, aulia-aulia Allah. Para ulama yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, al-ulama innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ulama adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Ulama siapa ini? Ulama yang amilin mukhlisin, ulama yang aulia Allah. Ya, mengingatkan kepada manusia agar manusia ini kembali mengingat hujah tersebut, mengingat apa yang pernah dipersaksikan, dengan apa yang pernah dia katakan dulu.
qalu bala syahidna. Ya. Loh gitu juga begitu, ulama-ulama itu kan datang mengingatkan juga, kemudian dibully, ya, dianggap apa? Ketinggalan zaman, dianggap memperlambat kemajuan zaman, ya. Dianggap tidak rasional, ya, dibully. Padahal kalau kita ngomong rasional ini kan wilayah akademisi. Filsafat itu induk dari segala macam ilmu menurut kajian filsafat. Munculnya dari berbagai disiplin ilmu itu dari filsafat. Para filosof itu mengatakan bahwa kebenaran yang tertinggi itu datang dari metafisika. Kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul, apa yang disampaikan oleh para ulama, auliaullah, spiritualis, itu dianggap sudah menjadi tidak baik, dianggap menghambat kemajuan zaman, dianggap tidak rasional, maka ditentang oleh induknya ilmu filsafat itu. Kalau kita ini menganggap kelompok rasional itu tidak, kelompok spiritualis itu barangkali Allah itu tidak rasional, hanya karena otak dan akal kita itu belum mampu menangkap apa yang disampaikan pada kekasih Allah itu. Otak kita, akal kita belum. Saya analogikan kalau anak kecil itu menerima penjelasan dari seorang profesor. Kenapa? Jangankan profesor. Menurut penjelasan pelajarannya anak-anak SMA aja kadang jangan. Kalau profesor. Ya. Jadi karena tidak pahamannya itu, apa yang disampaikan oleh para aulia Allah, kasih Allah itu, yang sesungguhnya sangat amat rasional. Hanya saja manusia pada umumnya belum mampu menangkap pesan-pesan tersebut. Saya punya seorang guru, Pak Abdullah Sadar. Insyaallah beliau adalah, menurut saya adalah seorang mutasyabih. Sering beliau mengatakan sesuatu yang jauh hari kemudian disampaikan dan terjadi. Jadi saya sampaikan, beliau tahun 96 itu mengatakan bahwa sesuk le orang bakal banjir. Ya orang sing iso mampu mendek banjir, menangani, nanggulangi banjir. Saya mengatakan sebagai seorang mahasiswa yang berpikirnya rasional. Lu napa niku banjir teko kali korong bahaya. Enggak. Ya. Terus malah kali porong disudet, itu bilang gitu. Nah, saya bilang ini bahaya, ini ngomongnya kok gak masuk akal bagi saya. Banjir kok kata kok kali porong, malah kali porong disudet. Logikanya kalau kali porong itu apa? Meluap, ya. Maka berarti kan banjir. Ya. Ini enggak, malah kali porongnya disudet. Dan beliau mengatakan, ya Allah, tenang bilang juga, banjir. Ternyata 10 tahun kemudian terjadilah banjir di Pondok, namanya banjir lumpur. Dan sampai sekarang terus mengalir. Ini saya yang seorang mahasiswa, ya, yang seorang sarjana, katanya rasional, menganggap apa yang disampaikan beliau tidak masuk akal menurut saya. Ya. Tapi karena saya ini ya belajar spiritual, ya saya percaya dan saya ingat-ingat gitu aja. Karena saya nggak mampu menangkap. Ini yang harus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Kalau spiritualis itu sangat-sangat rasional sebenarnya. Dan terjawab kemudian. Ya. Ini benar ya, rasional. Ya. Masuk akal. Dan memang terjadi seperti yang diucapkan itu. Nah, dulu ada seorang yang mengatakan kalau nanti Jakarta itu akan chaos, tembak-tembakan tahun 91-92, orang ini mengatakan seperti itu. Dan orang ini bilang nanti datang masa tentara, polisi itu akan kanggu istilahnya itu. Ya kanggu. Ini lebih kanggu lagi. Ya. Ternyata tahun 98 itu terjadi betul di Jakarta Timos. Waktu masa-masa apa itu reformasi, polisi tentara turun semua. Ya. Loh, ini orang yang mendengar apa yang disampaikan itu tidak melakal. Wah, apa ngomong-ngomong apa namanya? Buktinya apa? Ya. On diasari. Ya. Apa ini sudah diskenario oleh manusia? Ya betul. Skenario yang skenario adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kekasih Allah itu sudah dikasih tahu oleh Allah. Yang ketika disampaikan oleh orang itu nggak masuk akal. Ya, makanya saya tidak sependapat kalau dikatakan kelompok spiritualis itu adalah irasional. Irasional bagi yang belum mampu menerimanya irasional. Ya, belum tahu, dianggap tidak rasional. Ya, dalam kacamata filosof, seperti yang saya katakan tadi bahwa pengetahuan yang tertinggi itu bersumber dari metafisika. Maka jangan sombong lah. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah berakademisi ini, ya, yang merasa kita ini sangat sudah rasional, sesungguhnya masih ada sesuatu yang sangat rasional kita belum bisa menangkap kadang-kadang. Ya, tapi kita terus harus belajar. Di sini hikmahnya kita harus belajar. Ya, jangan kemudian mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu. Yang paling benar adalah seseorang padahal itu adalah kebenaran yang temporer. Ya. Hari ini jangan mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira yang mungkin bisa disampaikan untuk pagi hari ini, dan masih ada hikmah-hikmah dari Al-A'raf 172 ini yang masih perlu disampaikan dalam kitab ini. Ya. Dan Mas Agam ada? Boleh. Silakan nanti dilanjut Mas Agam, kira-kira nggak lama, 10 menit ya, kita akhlakul banin. Dan saya akhiri untuk kajian kitab Allah ini. Wassalamualaikum subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.